Malam guys, ketemu lagi tentu dengan channel Sajak Volta guys. Setelah beratus-ratus konten, dan pasti saya akan ulas karena Anda bisa lihat bahwa konten kulkas apa yang paling sering saya garap, kelemahan apa yang sering saya ganti, ini sama dengan untuk jadi acuan. Untuk acuan ini para pemirsa. Dua pintu kelemahannya di apanya, kemudian ngecek pertama apanya dulu saya datang, ini juga untuk acuan. Yang jelas dari konten saya ini semuanya ini bisa diambil hikmahnya. Misalkan begini, saya datang ke tempat orang dipanggil atau diparanin, ternyata suruh ngecek kulkas. Ini untuk para pemula ini. Salam dari Gresik ini. Untuk Gresik Jawa Timur ini. Datang satu pintu yang harus dicek ini dicolokin, kalau kompresor diam kemudian berarti tidak hidup, tidak ada setrum. Ini kan saya sudah bilang, satu bisa di overload kalau tidak ada getar, kedua bisa di termostat. Jadi mudahnya Anda menggunakan kabel jepit. Khusus kompresor ini kuncinya kalau Anda baru datang. Kalau kompresor ini sama sekali tidak getar, tidak punya apapun, bahkan dingin dicolokin. Kalau setelah di kabel jepit ternyata hidup, ini sudah pasti termostat, karena ini saya langsungin dengan colokan. Anda bisa ukur di termostat. Misalkan cetak-cetik, dengung, getar, ini Anda beresin di bagian kompresor. Misalkan dengung kemudian memutus overload, ini pasti Anda ngurusin kompresornya dulu, diberesin. Setelah hidup bisa dilanjutin. Artinya kebocoran apa, atau memang hanya di bagian PTC atau overload misalkan, Anda baru beresin. Dua pintu misalkan, kalau kulkas dua pintu, Anda pun harus cek pertama datang colokin. Kalau tidak dicolokin oleh konsumen, kalau dicolokin oleh konsumen, datang sudah dicolokin, kipasnya muter misalkan, Anda berarti larinya ke belakang. Kuncinya ini kompresor. Kalau sudah ada pembekuan, berarti kompresor hidup. Kalau tidak dingin, Anda baru datang, lihat kadar dingin, kompresor pegang, getar apa tidak. Ini kuncinya. Kemudian kulkas satu pintu ini, yang saya sering unggah ke konten ini, tentu kebanyakan ini termasuknya bocor di bodi. Jadi ada kulkas tertentu yang bocor bodi dan ganti kondensor. Karena wilayah saya ini ada istilah kata demam lah, kulkas yang saya sering garap bocor bodi. Kemudian ada kulkas satu pintu yang sering kelakuannya ini PTC-nya. Oke? Jadi PTC ini karena sudah tua, kemudian gosong, ini ada yang kelakuannya ini sering sekali saya garap, ini PTC-nya masih orinya saya bilang ini. Kemudian ada lagi nih yang berbeda dengan kulkas lain ini yang sering saya garap, ini di termostat. Termasuknya ini saya sering daripada kulkas yang lain ini. Jadi termostat ini ada nih merek tertentu yang sering mati, artinya putus, tidak mau nyambung. Ini untuk satu pintu. PTC, bocor bodi, kemudian kalau mampet seumur-umur ini saya bilang lagi nih, kalau urusan bicara kulkas ini mampet,
dalam 2 tahun saja, kecuali untuk konten, saya murni asli mampet ini hanya satu. Artinya saya tahu selama 2 tahun di sini saya ini satu kulkas yang murni mampet, ini pun di filter. Jadi kalau bilang kulkas ini mampet terus ganti kapiler, ini kalau menurut saya ini karena 2 tahun saya baru satu ini ada kulkas yang mampet, tapi pas kebetulan ini di filter. Memang kulkas ini belum lama, sekitar setengah tahun, jadi hanya ada satu. Ini kulkas 1 pintu. Jadi yang lain ini Anda bisa prediksi dari konten saya. Misalkan kerucuk-kerucuk hukum ini sudah bisa dipastikan kapiler bolong, itu aja. Kalau saya, tapi ternyata alhasil kan sudah pasti, itu ilmu pasti. Kemudian yang lainnya ini mampet, ada kulkas pres balik. Jadi ini pres balik ini ada kulkas 1 pintu yang pres balik. Anda harus hati-hati nih. Ini seperti ini nih kasusnya nih. Kecoblos, kesongkel evapnya, kemudian dihidupin terus menerus. Setelah di flashing, setelah diganti olinya, ini tinggal penyakitnya ini pres balik. Ini ada guys. Jadi Anda ini kalau urusan kulkas kesongkel ini jangan main-main ini. Beneran jangan main-main. Kalau tidak bener-bener cek habis, ini bisa balik lagi. Karena ini kalau kesongkel ini berbeda ini. Karena biasanya konsumen ini tidak jujur. Ngomongnya baru begitu kecongkel langsung dicabut. Ini jelas tidak mungkin. Yang alhasil dicolokin terus menerus, kepengen tahu bahwa dingin apa tidak. Ini yang alhasil terjadi bisa pres balik. Ini ada nih, makanya Anda harus hati-hati nih. Oke. Kulkas 2 pintu ini. Kulkas 2 pintu. Ini ada yang penyakitnya merek tertentu yang sering saya unggah, makanya saya ulas ini. Yang selalu penyakitnya heater, kemudian kipas, kemudian PTC. Ini ada 1 kulkas ini yang kebiasaan penyakitnya heater pecah, kemudian kipasnya mati, kemudian PTC-nya pecah. Ini 1 kulkas 2 pintu yang penyakitnya ini selalu ini PTC, heater, kemudian kipasnya mati. Jadi kalau yang Anda tonton konten saya ini, Anda bisa cermati itu, karena konten di tempat konsumen. Jadi kulkas yang paling sering ini bisa dihafalin. Bahkan saya jadi hafal ini kalau menanya dulu ke konsumen, ini tidak dingin, bawah tidak dingin. Kulkas merek ini sudah pasti saya bawanya siap-siap. Kira-kira begitu. Kemudian ada kulkas khusus lagi nih, yang penyakitnya timer karena sudah lama, kemudian mampet di ujung evap. Ini 2 pintu. Ada ini penyakit ini nih. Ini kulkas yang umurnya di atas 5 tahun bahkan 7 tahun, tapi kulkas tertentu ini ada yang kebiasaan mampet di ujung masuknya evap di kapiler. Jadi saya berapa kali itu nanganin mampet di ujung kapiler. Jadi ada kulkas 2 pintu yang penyakitnya selalu ini dan timer. Anda bisa tonton konten-konten yang sudah-sudah. Kemudian lagi ini ada penyakit
yang selalu di modul. Orang ganti timer, ganti termis, kemudian tidak bakalan jadi karena rusaknya ini di modul. Ini ada kulkas tertentu, saya tidak bilangin merek karena ini lisensi, jadi saya hanya kilas balik pengetahuan. Karena konten-konten saya kalau Anda perhatikan, ini sering sekali saya mengganti ini ono anak ini kulkas-kulkas tertentu. Jadi yang saya sering konten itu kulkas-kulkas tertentu. Satu pintu yang bolak-balik ganti kondensor itu memang ada 2 jenis. Ini kulkas yang bermerek 2 jenis. Kondensor pasti bocor. Ini jaraknya tidak lama. Jadi untuk acuan ini saya tidak ngasih, tapi yang jelas merek tertentu, jadi Anda bisa hafalin ini kalau nonton konten saya, karena konten ini tidak tipu-tipu, supaya Anda tahu di tempat konsumen mentalnya kayak apa, ngomongnya bagaimana kalau ada kerusakan. Sudah saya pasti upload video. Kemudian mesin cuci, ini mesin cuci memang tadi saja saya pegang 2, saya nggak upload karena saya nggak betah ngupload mesin cuci. Besok mesin cuci lagi, freezer box. Jadi ini mudah-mudahan kilas balik dari 1000 video lebih saya ini Anda bisa teliti. Jangan tanya ngelas sudah saya kasih konten, tekanan freon berbeda-beda sudah saya kasih konten. Semua konten saya berani ngunggah konten seperti itu karena pasti saya sudah diuji. Sudah pasti saya uji dulu supaya tidak mengalami kontroversi. Gampang sekali kalau saya ngunggah konten kontroversi bakalan meledak, tapi saya tidak, karena saya tahu ini kulkas ini tahu semua. Jadi kalau saya bikin meledak gampang yang kontroversi, tapi tetap saya tidak. Saya ikutin untuk belajar Anda, semoga Anda ini bisa kemudian mendapatkan rezeki. Saya tidak bilang, anak saya pun begitu guys. Jadi ini minta jajan misalkan, saya dapat pekerjaan, itulah sebuah rezeki. Mudah-mudahan walaupun kilas balik sepele seperti ini berguna untuk Anda guys. Perhatikan konten saya, pasti Anda hafal kulkas yang bermasalah setiap jenis-jenisnya guys. Malam guys.